Bismillahirrahmanirrahim. Ini tafsir ayat 191. Bunuhlah orang-orang yang memerangi kalian, yaitu orang-orang musyrik yang dimanapun kalian menemui mereka. Kalau zaman sekarang ini kalau untuk membunuh orang itu kayaknya terlalu ekstrim dalam konteks yang seperti ini. Bagaimana kalau kita itu membunuh karakternya, tapi tidak menfitnah? Bagaimana ini Pak Ustadz menurut pendapat dan pemahaman ayat ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim. Dalam hal ini memang Al-Quran itu menerangkan garis besarnya, jadi bunuh ya. Jadi kita itu memang namanya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Jadi kita namanya bunuh itu kan kita lihat karakternya bisa, kita harus waspada. Yang jelas kita harus waspada, ya. Tidak boleh membalas melebihi apa yang mereka kerjakan pada kita, ya. Yang mencelakai kita tidak boleh melebihi lagi. Kemudian apa namanya untuk ini ya, untuk ayat ini. Kemudian yang tadi apa namanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ini yang samar-samar ya. Sama-samanya awet ini kadang-kadang tak kerasa nikmah ya. Kadang-kadang tidak terasa, padahal itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Ini tadi kan membunuh, karena fitnah itu lebih kejam lagi ya, ini. Jadi kita tuh harus waspada setiap ada gerakan tak apa ya, arahnya kemana orang bicara. Nah ini kita harus waspada. Kalau dia mau menyakiti, mereka kita sanggah gitu. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang musyrik, apalagi munafik ya. Ini memang munafik itu kan ya ada hijau ya, isut dulu sampai penginan. Jadi kita bunuh itu boleh membalas, boleh istilahnya membalas boleh. Nah padahal ada ayat lagi menerangkan al-fitnah asyaddu minal qatl. Ini fitnah lebih kejam. Ini zamannya kan sekarang dalam fitnah ya. Makanya kita itu diawali muharram dengan doa terus dikit terus sampai terus setiap bulan ada apa namanya pendekatan diri kita kepada Al-Khaliq, itu kan meningkatkan iman. Mudah-mudahan kita apa namanya diberi kekuatan lahir batin untuk menghadapi orang-orang yang senantiasa memberikan kecaman atau memfitnah kita, agar sampai membunuh ya. Tapi kalau menurut kami kan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan yang selanjutnya iya Pak, ini tanya jawab ini soalnya ada yang on tuh, ada apa Wandi bukan Bu saya. Pak Wandi di on kan dimati Pak. Jadi fitnah kejam dari pembunuhan. Kemudian ayat selanjutnya menerangkan hadimul hajat umrata lillah. Jadi kita haji umrah itu lillahi ta'ala nih. Menurut saya kalau ada niadakan itu pernah kejadian nih. Niatnya Al-Quran mau beli borong, dia kan toko emas. Tiba-tiba uangnya tidak ada, yes, dompetnya itu kosong, belum padahal uangnya banyak. Nah, dan sudah waktu itu sudah bilang sama ini dagang makan ya, walaupun tadi disampaikan agak boleh, tapi pada waktu-waktu tertentu jangan dimasih. Saya tidak mendengarkan. Setelah pulang di pesawat tiba-tiba dompet dibuka, BTN membayar. Itu kan kejadian seperti itu kan di luar dugaan kita. Nah, jadi kita kalau niat ibadah ya lillahi ta'ala, apapun ngaji ya lillahi ta'ala. Dan jangan sengaja orang sengaja insyaallah. Arab pagi itu tidak pernah hasil. Yo jamaahnya sampai 700 800 alhamdulillah. Nah ini jadi memang niat lillahi ta'ala itu sangat penting, sangat harus kita tanamkan yang benar-benar lillah. Ya dinamo rezeki alhamdulillah, rezeki sehat itu sudah rezeki ini. Jadi kemudian bekal kita batajawatu inna khairaz zadi taqwa. Bekal kita sebaik-baiknya adalah takwa. Apapun mau ngaji bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini sangat ayat-ayat yang sangat penting harus kita cermati. Mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang disampaikan Ustaz Maksudnya tadi dan dapat mengamalkannya. Demikian dari kami, dan ada manfaatnya.
berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak mepet Pak, biar dengar jamaah online. Agak keras. Mic-nya. Ya. Ayat tentang boleh membunuh itu adalah terhadap kafir hak, orang kafir yang memerangi, sedangkan kafir zimmi dan kafir yang terikat dengan perjanjian tidak boleh diperangi. Satu. Yang berikutnya ada ayat walan tardoaka Yahuda wa Nasara hatta tatabi'an tahun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang sebelum kamu mengikuti mereka. Yang berikutnya, Rasulullah menegaskan adalah bersilaturahmi tidak terhadap orang muslim tapi juga terhadap orang-orang lain. Pertanyaannya adalah, masalahnya adalah, kalau saya datang ke Israel ya. Saya datang ke Israel atas nama Tukiman dan saya ditemui dengan Netanyahu dan presiden sana. Pertanyaannya, apakah saya menjadi munafik? Atau apakah saya menjadi pengkhianat? Atau apakah saya menjadi seorang yang berpahala karena silaturahmi? Berikutnya adalah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama, Mantap. bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saya datang ke Israel atas nama saya sendiri dan pernah menjadi mantan pimpinan PDN. Pertanyaannya, apakah saya melanggar konstitusi Indonesia? Apakah saya bisa terpidana? Atau saya malah bisa berpahala karena membuka hubungan diplomatik? Sekarang Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Yang terakhir, Istiqlal sudah diinfiltrasi oleh Yahudi. Istiqlal sudah infiltrasi dengan Yahudi. Nah, Yahudi umat. Pertanyaannya adalah kapan Istiqomah diinfiltrasi Yahudi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini judulnya luar biasa, namanya situasi kondisi kehidupan manusia khususnya umat Islam pada saat sekarang ini. Ini ayat banyak ditafsirkan, banyak disalahgunakan, banyak dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Yaitu itu umat Islam kerjanya cuma bunuh doang. Jadi itu ayat. Umat Islam diperintahkan Tuhan untuk membunuh, itu di ayatnya. Padahal kenyataannya sekarang ini umat Islam yang dibunuh di mana-mana. Di Palestina, Irak, di di India, Afghanistan dan seterusnya. Nah, ayat ini kapan ini akan dilaksanakan oleh umat Islam lagi? Kapan? Mungkin dari zaman kalau menurut saya. Jadi kalau ini kan ayatnya ini kita jelas-jelas ini vulgar, bunuhlah orang-orang yang memerangi kalian, yaitu orang musyrik, orang kafir. Nah, ini ayat sudah pernah dipraktekkan oleh orang-orang beriman di zaman Nabi maupun setelahnya. Sekarang ini udah kebalikan daripada di zaman Nabi Muhammad kita dulu. Kita lah yang dibantai sekarang, secara fisik, secara mental, secara ekonomi, secara teritorial dan seterusnya. Jadi jangan menganggap umat Islam ini sekarang dia sekertas, sedang dibantai di mana-mana. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peringkas semuanya ya. Dari Ibu Mutia bertanya, di zaman sekarang itu membunuh itu rasanya kok kejam sekali ya. Ini karena kita melihat perspektif itu di negara kita yang aman dan damai ya. Tapi ketika terjadi huru hara di mana? Sulawesi Utara, Poso,
itu justru kita diperangi mati-matian. Ini sekaligus jawab punya Pak Thayyib ya, Pak Thayyib. Di Poso umat Islam diperangi mati-matian, ya enggak? Dibunuh semuanya. Di mana lagi? Sehingga umat Islam pun yang membunuh, yang diperangi. Itu dalilnya tadi saya katakan bahwa jika engkau diperangi, engkau pun halal untuk membunuh orang-orang itu. Ya, jadi kalau membunuh karakter tuh nggak habis, saya. Ya, orang demo dengan bawa parang itu mau dibunuh karakternya kan sulit itu. Sini tak ceramai kamu gini nggak bakal mempan. Ya, ya harus dibunuh dengan dibunuh dan halal. Ya. Tapi di persepsi kita di Ungaran dan di Jogja di mana nggak ada huru hara itu yang mungkin kita rasanya kejam, ya tangan tuh nggak berani. Tapi kalau kita sudah diperangi betul dengan di antara keluarga kita dibunuh, ya kita benar membunuh juga itu. Itu perintah Allah begitu. Ya. Yang kedua ayat apa tadi ini ya? Yang Pak kayak itu gimana nih ya? Betul, jadi kafir yang diperangi ini adalah kafir yang betul memerangi. Tapi ada macam-macam kafir, termasuk kafir dhimmi itu nggak harus diperangi karena ada ikatan khusus dengan negara Islam dan dia juga bayar pajak, ya, bayar macam-macam bahwasanya dan dia tidak memerangi, dia tunduk dengan ajaran Islam meskipun belum masuk Islam, ya, itu nggak boleh diperangi. Jadi Islam itu hanya akan beraksi ketika ada yang memulai. Kalau enggak gitu. Ya itu. Dan betul kata Pak Idiman, Yahudi Nasara itu tidak akan berhenti untuk selalu marahi kita sebelum mereka kita tunduk pada mereka, ikut pada mereka. Dan kita tidak mungkin ikut pada mereka karena kita punya akidah yang kuat. Jadi ibu-ibu semuanya itu ya. Oke, itu melihat seperti ini, kondisi sekarang ini, pertanyaan berikutnya adalah ini Pak Muhrisun ternyata di mana nih Pak Ketua Majelis Subuh kok oleh online itu kemana itu? Di mana Pak Rusun? Kok ikut online Pak Ketua Majelis Subuhnya. Jadi yang pertanyaan berikutnya, apakah seseorang warga Indonesia di tengah-tengah konflik yang tidak akan ada ujung pangkalnya dengan Yahudi, kita datang ke sana, itu kita lihat dulu aspeknya, niatnya, innama a'lamu biniatnya kita lihat dulu. Kalau dia mencoba diplomasi, memberikan dakwah, kemudian mencoba menghentikan peperangan, ya, mengasihi Palestina dan macam-macam, mestinya itu sesuatu yang sulit, ya, sesuatu yang sulit. Ya, itu mungkin tidak dosa dia, dapat pahala, niatnya baik gitu, ya, niatnya baik. Tapi kalau niatnya adalah justru memperkuat hubungan diplomatik yang kurang baik ini, kemudian justru ada tanda petik provokasi, ya, memberikan info-info negara kita ini di sana, justru itu menjadi pengkhianat bangsa. Beberapa orang akhirnya dipecat dari pengurus PBNU, ya, dipecat karena dia ke sana tanpa izin persyaratan itu sendiri, dipecat. Ya, tentu kita nggak paham dipecat bagaimana atau gimana, itu nggak paham, tapi harus polisinya dipecat oleh PBNU, ya. Jadi kalau niatnya tidak baik, ya justru itu pengkhianat bangsa, ya. Tidak ada pahala silaturahmi nggak ada silaturahmi, itu perang ulah saraf, ya. Jadi itu wilayah. Dan sekarang Istiqlal informasinya ya masih simpang siur, betulkah bahwa imam besarnya itu pernah belajar di Yahudi? Apakah dengan belajar di Yahudi dia juga termasuk pro Yahudi? Allahu a'lam, ya. Yang jelas sampai hari ini kita lihat, kita sama-sama siapa namanya itu imam besarnya itu Profesor Umar ya. Tapi bukan Umar Asidik yang penting, ya. Umar Asidik tetap di istiqomah, Mbak. Umar Asidik tetap di istiqomah dan istiqomah hatinya.
Iya ya gitu ya jamaah yang online. Jadi biarlah aparat yang menyelidiki ya. Pak Thayyib terakhir, Islam dibunuh di mana-mana. Kita paham di Pakistan, di India itu bunuh-membunuh Pak. Beritanya Islam pun juga membunuh sana tuh. Mana yang cepat bunuh gitu. Di mana-mana Islam juga membunuh. Karena mereka pakai ayat ini mereka tidak dosa karena diperangi dulu ya. Masjidnya dibakar, dirobohkan ya. Dia juga marah besarnya. Oleh itu saya pikir jelas perintah Allah ini kita akan memerangi kalau kita diperangi. Dan yang terakhir bahwa tadi apa yang disampaikan Pak Yedriman, Nasrani dan Yahudi itu dua sekte, yang satu dimarahi dimurkai Allah, yang satu sekte yang sesat. Ya. Dalam Al-Fatihah begitu tafsirnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kau arahkan pada jalan yang sesat, yang kau murkai. Yang dimaksudnya adalah Nasara dan Yahudi. Ya. Dan kali itu pagi hari ini selesai. Ya. Kita akan ketemu pekan depan nanti Bu Ustazah Alfiah menyampaikan petuah-petuahnya ya untuk selingan, dan Habib Mustafa siap-siap untuk selingan juga. Barangkali itu, dan materinya apa sampaikan kepada saya agar saya bisa menyiapkan PowerPoint-nya. Nah, gitu kan? Karena untuk membantu jamaah yang online tuh nggak bisa harus ada PowerPoint ya. Barangkali itu dari yang online ada pertanyaan Pak Toyo atau Pak Mohrisun, Pak Wandi, ada pertanyaan? Yang online apa cukup jelas? Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada ya, Pak? Cukup? Baik, kalau cukup kita kembalikan pada pembawa acara. Untuk diakhiri kita jumpa lagi pekan depan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.